Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak teacher semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat semua ya. Nah, semangat terus belajarnya meskipun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, jangan lupa jika keluar rumah terapkan 3M-nya. Memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Nah, kembali lagi dengan Teacher Zakia dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Untuk pertemuan hari ini kita memasuki bab yang ke-9, yaitu membahas tentang memahami doa sebelum dan sesudah wudhu. Tentu kalian semua anak-anak teacher tahu ya wudhu itu apa ya dan untuk apa, karena kita biasanya setiap hari melaksanakan wudhu. Nah, dalam bab wudhu ini kita pembahasan yang pertama itu mengenal dan menghafal doa wudhu. Terbiasa wudhu. Kemudian yang nomor 3 mengenal rukun, sunnah, dan batalnya wudhu. Nah, mungkin kalian ini hanya sekedar tahu wudhu, tata caranya wudhu, atau mungkin ada yang bahkan belum tahu ya yang sebenarnya wudhu itu apa. Jadi di bab 9 ini akan dijelaskan ya, akan mendalami wudhu itu apa sih dan untuk apa dan gunanya itu apa. Ya, silahkan anak-anak teacher ya menyimak video pembelajar ini dengan seksama. Sebelum pembelajaran teacher mulai, alangkah baiknya marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, hari ini kita akan dipermudahkan dalam memahami pembelajaran ke-9 ini. Oke, silakan anak-anak teacher buka buku paketnya pada halaman 70. Pada halaman 70 ya, itu ada bagian A, yaitu mengenal doa sebelum dan sesudah wudhu. Nah, teacher yakin anak-anak teacher udah pada hafal doanya ya, karena insya Allah kalau tidak salah waktu kelas 1 ya, dulu itu anak-anak teacher sudah pernah praktek wudhu kan bareng teacher ya. Dan insya Allah udah hafal doanya ya. Nah, di kelas 2 ini kita akan mendalami doa sebelum wudhu. Sebelum berwudhu itu kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca doa Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Apa artinya teacher? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air untuk bersuci. Nah, ini ada yang tahu nggak maksudnya bersuci itu dari hadas atau najis apa? Kecil, besar? Jadi hadas kecil. Ya, contohnya apa? Hadas kecil. Buang air kecil, kentut, kemudian buang air besar. Itu adalah contoh hadas kecil. Nah, kemudian bisa kalian buka doa sesudah wudhu. Nah, ini teacher yakin anak-anak teacher udah pada hafal ya, kelas 1 ini sudah kalian menghafalkan. Nah, kalau sudah hafal itu diterapkan ya. Nanti kok udah susah payah kalian menghafal kok lupa. Coba bagaimana bunyinya doa sesudah makan? Sudah wudhu, maaf ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Zat Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat. Jadikanlah aku golongan yang suci, nah suci badan dan juga suci jiwanya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan hambamu yang soleh.
Itu adalah isi doa sesudah wudhu. Sangat mulia sekali doanya ya. Kita meminta atau memohon supaya menjadi golongan orang-orang yang ahli bertaubat. Orang-orang yang suci dan termasuk golongan yang soleh. Itu doa sesudah wudhu. Sangat mulia sekali ya. Jadi setelah wudhu ya, kalau kalian sudah hafal ya, itu lebih bagus lagi kalian harus membaca doa ini ya. Supaya apa? Yang pertama ya, menjaga hafalan ya, itu paling tentu. Nah ini yang paling penting ini. Supaya apa? Doa yang terkandung dalam doa sesudah wudhu ini ya, ini sangat mulia sekali. Kemudian ya, bisa kalian lihat pada halaman 71 ya, yang bagian B, terbiasa wudhu. Wudhu artinya menyucikan diri dari hadas kecil dengan air. Membasuh anggota tubuh sebelum melaksanakan sholat. Nah itu adalah wudhu, menyucikan diri dari hadas kecil dengan air. Dengan air. Kalau dengan debu namanya apa? Namanya, ada yang tahu? Tayamum. Kalau dengan air itu namanya wudhu. Kalau menyucikan diri dari hadas kecil dengan debu itu namanya tayamum. Beda ya? Nah yang dibasuh apa saja coba? Ada, pertama disunahkan untuk berkumur-kumur terlebih dahulu ya. Supaya mulut kita setelah makan itu bersih terlebih dahulu ya. Membasuh muka ya, membasuh muka, kemudian tangan sampai siku, terus sebagian rambut atau kepala, kemudian kedua telinga. Nah yang terakhir ini cuci kaki sampai mata kaki. Nah ini yang paling penting itu tertibnya. Ini teacher bacakan kembali ya. Ada yang namanya rukun wudhu. Yang pertama itu niat berwudhu. Nah niatnya ini, anak-anak teacher masih ingat nggak nih? Atau mungkin wudhu itu cepet-cepetan ya, yang penting basah. Yang penting kelihatan basah itu tidak boleh, nanti tidak sah sholatnya. Bagaimana bunyinya niat wudhu? Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, ya, fardhu lillahi ta'ala ya. Nah itu kapan niatnya dibaca? Itu ketika membasuh wajah. Nah niat itu adanya di hati. Nah ini yang B, coba kalian perhatikan, membasuh muka sambil membaca niat tuh. Jadi kapan, kalau ada pertanyaan kapan niat wudhu itu dibaca? Ketika membasuh muka ya. Kemudian yang C atau yang nomor 3 rukunnya, yaitu membasuh tangan sampai siku. Membasuh tangan sampai siku ya. Tahu semuanya anak-anak teacher ya, siku itu mana, bagian siku ya. Kemudian mengusap sebagian rambut atau kepala. Teacher, umpama teacher ya, saya ini habis keramas terus pakai gespi teacher, pakai minyak rambut ya, disisir rapih umpama ya. Nah ternyata itu kita mau sholat subuh atau mungkin sholat duhur ya. Nah umpama teacher membasuh rambut, sebagian rambut atau kepalanya ya. Biasanya kan anak-anak teacher itu di jidat sini ya, di perbatasan depan, ini perbatasan tubuhnya rambut. Nah umpama kalau basuhnya itu di belakang sini teacher, boleh nggak? Oh boleh, karena apa? Ini mengusap sebagian rambut atau kepala, boleh ya. Umpama takut rambutnya rusak teacher, boleh sayang ya, boleh. Kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Nah anak-anak teacher tahu ya, mata kaki bukan lutut ya. Jadi batasan mencuci kedua kaki itu sampai mata kaki, bukan sampai lutut. Nah biasanya nih anak-anak teacher nih suka bercanda ya, nggak boleh ya, itu ada batasannya tersendiri sampai mata kaki. Nah ini yang paling penting nih, tertib atau berurutan. Jadi umpama teacher setelah niat kok langsung
membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tidak boleh, itu tidak sah. Itu tidak sah. Ya, menurut rukun wudhu itu tidak boleh, harus tertib berurutan dari mulai niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian rambut, kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki, harus berurutan ya, tidak boleh kok umpama subuh lah ini udah komat ntar saya ketinggalan gitu. Nah itu salah kamu sendiri, kenapa kok datangnya akhir-akhir ya? Kalau udah tahu waktu sholat masuk ya atau sudah dengar suara azan ya harus cepat-cepat supaya pantar menghindari kita menjadi tergesa-gesa ketika berwudu ya. Kemudian ya, jadi tugas hari ini yaitu membuat video menghafal doa sesudah wudu. Itu beserta artinya ya. Dan niat berwudu. Nah, teacher pengen denger nih anak-anak teacher ini di rumah membaca doa sesudah wudu dan juga niatnya enggak ketika berwudu. Kira-kira udah pada lupa atau belum? Teacher pengen lihat ya. Jadi kalian buat video tadi apa? Menghafal doa sesudah wudu beserta artinya dan juga niat berwudu. Ya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya ya kita lanjutkan minggu yang akan datang. Oke? Nah, semangat selalu anak-anak teacher ya. Dari teacher, apabila ada kesalahan teacher mohon maaf ya. Semoga materi yang hari ini teacher berikan akan bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Teacher akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.